Saudara, pertama kali saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat semua saudara yang datang maupun yang streaming pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih buat doa-doanya, buat ucapannya, buat semua. Saya percaya semua saudara lakukan karena saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi saya. Ya. Hari ini kita bicara tentang menyatu dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan. Orang kalau berpengalaman sama Tuhan pasti mengalami sesuatu kan. Nah, pengalamannya itu ada dua hal. Bisa seneng, bisa susah ya. Kalau yang dialami Freddy adalah sesuatu hal yang mendebarkan hati, tapi akhirnya Tuhan tolong. Nah, karena Tuhan menyertai. Yang seneng juga ada ya. Pengalaman yang senang membuat kita merasakan, aduh, aku berpengalaman dengan Tuhan. Nah, saya ini cerita tentang yang seneng. Tadi Freddy cerita yang susah. Saudara, kemarin pada saat saya ada di taman, Tuhan ngomong, kamu besok datang ke sini jam 6 ya. Gitu. Saya bilang, iya Tuhan, kamu jam 6 datang ke sini. Aku mau bicara dengan engkau. Saya senang sekali. Waduh, luar biasa banget ya. Sampai semalam saya kurang bisa tidur karena mengharapkan saya biasanya bangun jam 4:30 sampai jam 5 kurang seperempat. Saya jam 4 sudah bangun. Sedang menanti-nantikan dengan sungguh-sungguh seneng sayanya. Aduh, mau ketemu sama Tuhan. Aku mau dikasih apa ya? Ini mau ulang tahun. Pasti Tuhan ngasih sesuatu. Apa ya? Itu saya membayang-bayangkan saudara. Saya mandi, saya dandan ya. Saya bilang, aduh saya mau pakai baju baru buat Tuhan gitu. Jadi saya pakai baju baru nih ya. Saya benar-benar saya bilang, Tuhan aku mau pakai baju ini buat engkau ya. Saya pengen untuk memberikan yang terbaik. Nah, jam 6 saya kemarin sudah ngomong sama Heri, kamu bisa nggak bukain pintu di sini jam 6 pagi gitu, bisa gitu. Ternyata penjaga taman pada datang semua, puji Tuhan ya, mereka sudah nyambut untuk saya masuk. Termasuk Ibu Ina tiba-tiba sudah datang. Saya masuk ke ini, saudara tahu, ini kesaksian. Saya mau sampaikan, kalau surga itu ada, ya, Tuhan itu real. Jadi saya ini mau menyaksikan benar-benar bahwa luar biasanya Tuhan. Ya. Begitu saya masuk, saya itu lihat dengan kasat mata loh saudara. Bukan sekedar penglihatan. Ya. Itu yang membuat saya tuh sampai nangis. Belum apa-apa saya sudah nangis. Dulunya saya nggak mau nangis. Tapi nggak sanggup untuk tidak nangis gitu. Karena saya lihat malaikat kecil-kecil pada menari. Maka pada saat saya datang ke sini, saya ngucap syukur sama anak-anak penari yang mau berkorban hari ini. Pagi-pagi datang buat menari. Saya bilang terima kasih Tuhan. Anak-anak di sini di dunia menyambut hari ini dengan menari. Ya. Saya masuk ke ruang doa di taman. Itu malaikat kecil-kecil, bukan malaikat gede-gede, malaikatnya kecil-kecil menari saudara, menyambut saya masuk ke taman. Ya siapa yang nggak nangis ya, saya jadi nangis. Belum sampai ke Malige saya di depan tuh saya udah nangis terus. Karena saya melihat sesuatu hal yang real gitu, yang saya lihat gitu loh. Saya bilang Tuhan, jadi malaikat dari surga kau kirimkan ke sini ya. Ajaib banget itu, nyanyi ya, sampai saya akhirnya ikut nyanyi, tapi pakai bahasa roh ya. Udah lama sekali di situ. Lalu saya masuk Malige. Biasanya pakai talit, pakai kudung, tapi hari ini Tuhan ngomong kamu pakai kudung aja, gak usah pakai talit. Oh ya, jadi saya lakukan apa yang Tuhan mau. Saat saya sedang di situ saudara, ada sesuatu yang saya sangat mau saksikan saat ini, bahwa surga itu ada. Ya.
Saya mau sampaikan, surga itu ada. Jadi saudara itu kalau ada di tempat ini berpengalaman dengan Tuhan, nantikan seperti firman Tuhan tadi katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Betul kan tadi firmannya gitu kan? Itu tempat yang disediakan Tuhan buat saudara dan saya itu ada dan betul ada. Ya, saya mau sampaikan, jangan takut dan jangan khawatir, pasti surga itu ada. Ya. Saya tiba-tiba dibawa ke sana. Terus di depan saya itu ada danau yang besar. Saya bilang danau, tapi Tuhan ngomong telaga katanya. Oh telaga. Saya nggak tahu itu telaga juga bahasa Indonesia. Telaga juga kayaknya ya danau ya. Tapi saya dengar suara ini telaga nak. Oh telaga. Warnanya 9 warna. Itu telaganya tuh besar 9 warna. Saya bilang, saya belum pernah di dunia ngelihat danau seperti ini gitu ya. Bagus banget, kinclong, wis luar biasa. Saya lihat tiba-tiba di ya pantainya ya dapat dikatakan itu ada kayak karpet, bentuknya hati, kayak tapi karpet, warna-warni, warnanya bagus lah pokoknya. Saya enggak tahu ini karpet buat apa. Tiba-tiba Tuhan ngajak saya naik di karpet itu. Terus karpetnya bisa jalan sendiri. Itu dari pantai jalan sendiri. Terus ke telaga itu. Saya diajak jalan-jalan di telaga itu. Melihat segala sesuatu keindahan alam yang ada di surga. Itu namanya surga. Besarnya enggak terukur. Enggak bisa dilihat. Enggak lihat pojoknya sayanya. Benar-benar luar biasa, pemandangannya luar biasa, keadaannya luar biasa banget, udaranya sejuk. Saya nggak lihat matahari, nggak ada matahari, tapi padang, terang banget, indah banget, luar biasa lah. Saya nggak bisa ceritain ya. Terus saya diajak itu, saya berdiri kan, nah sama Tuhan, jajak jalan-jalan. Itu karpetnya bisa di atas telaga itu. Jadi saya bilang kok enggak kapal ya, kok enggak perahu, kok pakainya kayak seperti itu gitu. Tapi saya cuma dalam hati aja, ini kok aneh-aneh ya di surga, kok aneh-aneh. Terus jalan-jalan jauh sekali. Dan sepanjang perjalanan itu yang saya lihat adalah keindahan alam surgawi. Benar-benar nyata saudara ya. Sudah itu lalu ya diajak macam-macam lah, sayanya nggak bisa ceritain secara perkataannya. Setelah itu terus Tuhan ngomong, yuk kamu sekarang tak ajak ke suatu tempat ruang yang dimana Bapa ada. Saya bilang Tuhan, selama 79 tahun engkau bawa aku dan kau lahirkan aku dalam dunia ini. Tapi tidak ada satupun dalam hidup saya yang bisa yang terbaik aku berikan kepadamu. Layakkah aku ini ketemu Bapa? Saya bilang. Rasanya enggak layak karena tidak ada yang sempurna yang aku bisa berikan kepadamu. Enggak dijawab. Pokoknya saya diajak pergi. Saudara tahu, kalau ruangan yang dinamakan, ruangan tadi kan bagus ya. Terus tempatnya yang kayak ya saya nggak tahu itu ya semua surga ya. Cuman ruangan itu saya juga nggak berani tanya itu ruangan apa. Ruangan yang itu tuh banyak malaikat ya. Tapi begitu saya masuk ke dalam suatu ruangan yang namanya Maha Suci itu sunyi senyap. Ruangannya tuh sunyi senyap, nggak ada suara, nggak ada malaikat yang nyanyi juga nggak ada. Yang namanya kerubim yang misalnya berterbangan di nggak ada saudara. Sunyi senyap, benar-benar sunyi senyap. Ya. Saya jalan itu sampai, tapi suasananya kudus. Ya. Suasananya kudus, damai,
tapi gak ada suara, gak ada suaranya sama sekali. Ya, ruangannya juga, ya gak bisa bayangkan gak ada ruangan di dalam dunia yang seperti itu. Ya saya jalan, saya lihat di tempat yang jauh sekali itu ada terang, cuman terang. Saya nggak lihat Bapak, saya nggak lihat rupanya. Terangnya luar biasa, silau sampai nggak bisa ngelihat, nggak bisa mata itu ngelihat. Saya jatuh tersungkur. Saya cuma nyembah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nangis, saya nyembah, saya bahasa roh terus bahasa roh. Tiba-tiba dari sinar itu keluar sebilah pedang, ya, seret masuk. Saya tangannya begini langsung, saya ambil tuh pedang. Tiba-tiba pedangnya hilang, kayak masuk dalam hidup saya, hilang. Sudah tak pegang hilang, jadi ya. Tapi saya tahu pedangnya kira-kira ada semeternya gitu. Sudah. Tapi dalam hati saya, firman Tuhan mengatakan pedang roh itu firman Tuhan. Saya diam, dah. Terus saya diajak pergi lagi, keluarnya itu juga mundur, jadi nggak bisa balik gini, mundur terus sampai ke satu pintu yang bisa buka sendiri, bisa nutup sendiri. Jadi ada pintu itu bisa buka, saya keluar, pintunya nutup lagi, ya. Baru saya bisa keluar. Terus Tuhan ngomong gini, kamu mau tak bawa ke tempat yang kamu tidak suka. Ada apa ya? Tempat yang saya tidak suka. Dibawa ke neraka, saudara. Ya memang ke neraka kan saya tidak suka. Jadi saya mau kasih tahu, neraka itu ada. Ya, surga itu ada. Saya mau saksikan hari ini karena saya sudah dibawa ke sana tadi. Di neraka itu saya lihat kayak kawah besar sekali, ya. Itu yang namanya, bahasa Jawanya berkutuk itu apa sih? Jadi apa sih? Mendidih, ya, mendidih. Mendidihnya luar biasa sampai berasap-asap. Di situ banyak orang, ya. Mereka cuma teriak-teriak, tolong, tapi nggak ada orang yang bisa nolong. Saya lihat itu. Setelah itu saya dibawa lagi ke satu tempat. Api itu bisa keluar dari tembok-tembok gini. Ini tembok itu bisa keluar apinya semua. Dan orangnya di situ kan disemprot api terus-terusan. Gitu. Itu dari temboknya tuh bisa keluar api. Yang orang-orang yang di sini itu sampai teriak-teriak sampai apa, terus disemprot gak habis-habisnya. Setelah itu saya dibawa ke tempat yang kayak besi-besi kayak besinya tuh panas sampai merah, ya. Dan orang di situ bergelimpangan ketakutan, nangis apa karena ya nggak bisa keluar dari tempat itu gitu. Saya bilang, Tuhan kok ngeri, saya udah nggak mau dikasih tempat, lihat tempat yang lain, saya keluar aja. Memang saya di situ di tempat panas tapi tidak panas. Saya sendiri ngerasa tidak kepanasan gitu di situ. Akhirnya saya keluar. Terus Tuhan katakan gini, sudah ya, kamu selesai sama aku, selesai gitu. Terus ya masih banyak lagi yang lain yang saya nggak bisa cerita. Ya ini yang saya bisa ceritakan yang itu. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau nemenin saya di sini. Sedangkan manusia kan, anak-anak Tuhan di seluruh dunia kan banyak banget. Jadi Engkau tuh jadi banyak tah. Pikiran manusia kan gitu. Sekarang Tuhannya ada di sini. Tuhan misalnya hadir di sini.
Nanti di sana ada persekutuan, di sana ada gereja, ada Tuhan juga. Jadi Tuhan ini banyak ta. Terus Tuhan katakan, nah, ada yang namanya pribadi, ada yang namanya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bisa berfigur seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa, seperti Roh Kudus. Ya. Jadi bermanifestasi. Jadi saat Roh Kudus itu bermanifestasi, merasakan, oh ada Tuhan datang. Ya, itu manifestasi. Dia bilang, oh ya. Jadi saya bisa mendapatkan pengertian seperti itu. Jadi kita harus tahu, yang saya ingin sampaikan di sini, surga itu real. Ya. Neraka itu real. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam ulang tahun saya kali ini, jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa dunia ini menawarkan segala sesuatu yang enak. Dan yang ditawarkan itu yang kita perlu, yang kita butuh, yang kita itu merasakan pengen instan, cepat jadi. Satu perkara, lepaskan dirimu daripada perkara itu. Satu hal, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, pasti. Ya. Bahkan tidak ada kamu mau punya uang miliatan, coba gak ada yang menawarkan real estate di surga. Siapa? Ayo. Siapa developer yang berani menawarkan kamu mau DP berapa miliar tak bikinkan rumah di surga? Tidak ada, saudara. Saudara harus percaya. Yang seperti itu saja Tuhan yang memiliki, Tuhan yang sebagai developer sudah menyediakan gratis, tidak pakai uang muka. Saudara di sini kalau mau beli apa-apa pakai DP, betul. Jadi kalau yang tidak bisa dilakukan di dunia saja, Tuhan sudah sediakan. Apalagi kebutuhan sehari-hari. Percayalah, Tuhan pasti sediakan. Percaya? Tuhan pasti sediakan. Memang yang penting gini, pas kita berbutuh, pas ada. Sedangkan yang pengen kita apa? Tuhan kalau bisa sebelumnya. Tuhan gak mau. Ya. Maunya Tuhan, pas kamu butuh, aku sudah sediakan. Amin. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan dalam ulang tahun saya pada hari ini. Tepat saya minta berdoa kepada Tuhan dan saya bersyukur bahwa saudara semua cinta Tuhan dan cinta terhadap saya. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, kami akan masuk dalam doa syafaat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan buat kami, terutama pribadi hamba-Mu ini Tuhan. Hari ini hamba-Mu bisa merasakan hadiah ulang tahun yang luar biasa daripada-Mu. Engkau bawa aku sebagai anak-Mu jalan-jalan untuk melihat segala sesuatu. Terima kasih untuk hadiah terbesar tahun ini buat hamba-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk keadaan cuaca saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau saat ini pemerintah kami atau apapun yang terjadi atau kedaulatan-Mu sedang terjadi atas bangsa ini. Sekalipun keadaan cuaca yang sangat buruk Tuhan, tapi Engkau kadang-kadang memberikan hujan, Engkau kadang-kadang memberikan mendung. Terima kasih Tuhan untuk semua karya-Mu yang terbesar yang Kau berikan buat kami setiap kali tentang keadaan cuaca ini. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan, di daerah pulau-pulau kami minta lawatan-Mu juga terjadi, lawatan jiwa-jiwa terjadi,
lawatan tentang keadaan perekonomian, Engkau yang akan mengendalikan. Keadaan cuaca, Engkau yang mengendalikan. Tuhan, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapak, saat ini kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua staf yang ada. Biarlah mereka boleh menjadi alat-Mu yang setia dan benar-benar melakukan kewajibannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan pagi hari ini tetap kami minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh yang dari surga kami terima. Daya tahan tubuh ilahi memenuhi akan hidup kami, sehingga apapun keadaan cuaca kami tetap sehat, kuat, karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami tetap minta pengurapan yang daripada-Mu. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, menguasai akan telinga kami, menguasai bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Cengkeram hati kami, buat kami menyadari kami boleh berpengalaman dengan Engkau. Kalau Engkau bawa hamba-Mu berjalan-jalan, bawa setiap anak-anak-Mu berjalan-jalan sampai mengerti bahwa surga itu betul ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar lepaskan kami dari segala yang tidak baik. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami hari ini berjalan mengerjakan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Bapak, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan Engkau ada. Segala perkara Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin.